Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali pagi hari ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 17. Di sana kita sama-sama belajar dalam jemaat di Pergamus. Saya bacakan di ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Saudara yang berkati oleh Tuhan, sangat pengaruh di mana di tempat kita berada, di tempat saudara tinggal, itu menentukan dengan siapa yang tinggal di dalam saudara. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita di ayat yang ke-13 mengatakan, aku tahu di mana engkau diam. Artinya Tuhan tahu di mana engkau berada. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kemana kita pergi, kemana kita melangkah. Oleh sebab itu saudara yang berkati oleh Tuhan, pentingnya firman Tuhan ini disampaikan bahwa dimanapun kita berada, mari sama-sama kita libatkan Tuhan di dalam segala aktivitas kita, di dalam segala pekerjaan kita. Karena firman Tuhan katakan, di tempat tata iblis dan engkau berpegang kepada namaku. Artinya di sini namaku mempunyai arti dalam bahasa aslinya yaitu ketetapan. Nama ini berbicara tentang perintahnya, keasliannya. Namaku berpegang di dalam kebenaran, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Artinya saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwa pentingnya kita berpegang di dalam nama Tuhan, sehingga iman kita tidak goyah, iman kita tidak kendor, dan itu yang akan membuat kita akhirnya jatuh. Karena mengapa saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam jemaat di Pergamus pada waktu itu, Tuhan mengatakan, aku tahu di mana engkau berada di tempat takhta iblis, tetapi engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Tuhan sudah memuji, Tuhan sudah bangga dengan jemaat Pergamus. Tetapi jangan sampai saudara yang berkati oleh Tuhan, di antara kita timbul firman Tuhan yang berbunyi di ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jangan sampai Tuhan mengatakan keberatan dengan kita karena kita mengikuti ajaran yang sesat, cinta akan uang, berhala, bahkan berzina. Oleh sebab itu pentingnya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berpegang di atas kebenaran. Kebenaran itu apa saudaraku? Yohanes 17 ayat 17 kalau tidak salah. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Sehingga iman kita dikuatkan selalu hanya ketika kita berpegang di atas kebenaran. Di ayat yang ke-15 tidak sampai di situ. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ajaran pengikut Nikolaus ini berbicara tentang kasih yang palsu. Engkau boleh datang ke gereja, engkau boleh melayani, engkau boleh menjadi pengikut Kristus, tetapi engkau masih kompromi, engkau masih melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Inilah kasih yang palsu. Engkau melayani tetapi engkau membenci saudaramu. Engkau melayani tetapi engkau membenci sesamamu. Oleh sebab itu, kasih ini dalam firman Tuhan berbicara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Engkau mengasihi Tuhan, artinya engkau juga harus mengasihi sesamamu. Amin, saudaraku. Nah, sehingga saudara yang berkati oleh Tuhan, di ayat 16 tegaskan, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Dia akan memerangi dengan mulutnya, firman-Nya yang adalah kebenaran, yang akan berperang lewat segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang mencoba menghalangi kita. Oleh sebab itu, tetap berpegang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara yang berkati oleh Tuhan, di ayat 17 katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Barang siapa menang atas kebencian, barang siapa menang atas kemunafikan, barang siapa menang atas penghiyatan, barang siapa menang di dalam kebenaran, maka firman Tuhan katakan, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Tuhan akan memberikan pewahyuan, pengilhaman. Dia akan membukakan segala hal-hal yang tersembunyi yang sebelumnya kita tidak ketahui. Dan itu adalah hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang akan Tuhan kerjakan, nyatakan. Ketika kita baca dalam Wahyu pasal yang keempat di sana, bagaimana Roh Kudus bekerja, ada kegerakan yang luar biasa yang sebelumnya belum terjadi, akan dinyatakan kepada saudara. Saya percaya kita akan mengalami itu, asalkan kita berpegang di dalam nama Tuhan dan iman kita tidak goyah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji dan mulia Engkau Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang luar biasa di pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau terus berbicara bagi kami. Biarkan Tuhan jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.